Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang golongan transisi pada golongan 4, yang dimana akan membahas tentang titanium, zirconium, dan hafnium. Yang pertama dalam pembahasan yaitu adalah kecenderungan golongan 4, di mana memiliki sifat kimia seperti golongan lain, anggota kelompok ini menunjukkan pola dalam konfigurasi elektronnya, terutama kelopak terluarnya yang menghasilkan pada tabel berikut. Semua unsur golongan ini adalah logam reaktif dengan titik lebur tinggi 1668 derajat Celcius, 1855 derajat Celcius, dan 2233 derajat Celcius, di mana reaktivitasnya tidak selalu jelas karena pembentukan lapisan oksida yang stabil dengan cepat, yang mencegah reaksi lebih lanjut. Oksida TiO2, ZrO2, dan HFO2 adalah padatan putih dengan titik leleh yang tinggi dan tidak bereaksi dengan sebagian besar asam. Kemudian, sebagai logam transisi tetravalan, ketiga unsur tersebut membentuk berbagai senyawa anorganik, umumnya dengan tingkat oksidasi +4. Tiga logam pertama menunjukkan bahwa mereka resisten terhadap alkali pekat, namun halogen bereaksi dengan mereka membentuk tetrahalida. Pada suhu yang lebih tinggi, ketiga logam tersebut bereaksi dengan oksigen, nitrogen, karbon, boron, belerang, dan silikon. Akibat dari kontraksi lantanida, dari unsur-unsur periode kelima, zirconium dan hafnium memiliki jari-jari ion yang hampir identik. Jari-jari ion Zr4+ adalah 79 pikometer dan Hf4+ adalah 78 pikometer. Keasaman ini menghasilkan perilaku kimia dan pembentukan senyawa kimia yang serupa hampir identik. Kimia hafnium sangat mirip dengan zirconium, sehingga pemisahan melalui reaksi kimia tidak mungkin dilakukan, hanya sifat fisika senyawa bentukannya yang berbeda. Titik lebur dan titik didih senyawa dan kelarutannya dalam pelarut ialah perbedaan kimia utama unsur kembar tersebut. Titanium jauh berbeda dari dua lainnya karena efek kontraksi lantanida. Selanjutnya, sifat fisika. Sifat fisika dalam kecenderungan golongan 4 dapat dilihat pada tabel tersebut. Tabel yang tersebut adalah ringkasan sifat fisik utama dari unsur golongan 4. Tanda tanya menunjukkan nilai ekstrapolasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu senyawa dan reaksi golongan 4, titanium. Yang pertama itu reaksi dengan air. Titanium akan bereaksi dengan air membentuk titanium dioksida dan hidrogen, di mana Ti ditambah 2H2O menghasilkan TiO2 ditambah 2H2. Yang kedua, reaksi dengan udara, yaitu ketika dibakar di udara akan dihasilkan titanium dioksida dengan nyala putih yang terang, dan ketika dibakar dengan nitrogen murni akan menghasilkan titanium nitrida, yaitu 2Ti ditambah N2 menghasilkan TiN. Kemudian yang ketiga, reaksi dengan halogen. Salah satu hasilnya ialah titanium halida, yaitu TiO2 ditambah 2C ditambah 2X2 menghasilkan TiX4 ditambah 2CO. Zirconium, yang pertama yaitu reaksi dengan air. Zr tidak bereaksi dengan air pada keadaan di bawah normal. Yang kedua, reaksi dengan udara, di mana Zr ditambahkan O2 menghasilkan ZrO2, sangat tahan suhu tinggi dan luar biasa tahap terhadap penyerangan. Ia digunakan untuk lapisan tumpu dan sebagainya. Yang ketiga, reaksi dengan halogen. Zr bereaksi dengan halogen membentuk zirconium 4 halida, di mana ZrO2 ditambahkan 2C ditambah 2X menghasilkan ZrX4 ditambah 2CO. Hafnium, yang pertama itu reaksi dengan udara. Pada temperatur tinggi, Hf dapat bereaksi dengan oksigen membentuk HFO2 dengan nitrogen membentuk HFN, yang dimana mempunyai titik didih 330 derajat Celcius dengan karbon membentuk HFC dengan titik didih mendekati 3890 derajat Celcius, di mana reaksinya Hf ditambahkan O2 menghasilkan HFO2 dan 2Hf ditambah N menghasilkan HFN. Yang kedua yaitu reaksi dengan halogen. Hf bereaksi dengan halogen membentuk hafnium tetrahalida. Reaksinya yaitu Hf ditambahkan 2X2 menghasilkan HFX4.
Selanjutnya yaitu aplikasi-aplikasi atau kegunaan unsur-unsur golongan 4 unsur transisi. Yang pertama yaitu zirconium. Di mana zirconium merupakan bahan yang baik untuk industri nuklir maupun non-nuklir. Zirconium karbid atau ZRC pada industri nuklir digunakan sebagai bahan pelapis kernel UO2 untuk bahan bakar reaktor suhu tinggi sebagai pengganti SiC atau silikon karbid karena selain lebih tahan suhu tinggi, juga sifatnya tahan terhadap korosinya tinggi. Aplikasi SR pada industri non-nuklir diantaranya untuk penstabil warna cat atau tinta, bahan coating, katoda untuk full cell dan katalis, serta bahan konstruksi. Selanjutnya yaitu titanium. Titanium dioksida juga digunakan sebagai pemutih dan agen opacitifying pada enamel porselen sehingga tampak lebih cerah dan tahan asam. Paduan titanium dikenal memiliki karakteristik kuat, meskipun berada pada suhu tinggi, ringan dan tahan korosi, dan kemampuannya menahan suhu ekstrim. Karena sifat-sifat ini, paduan titanium terutama digunakan di pesawat terbang, pipa untuk pembangkit listrik, pelapis baja, kapal laut, pesawat angkasa, serta rudal. Selanjutnya, jawaban soal latihan. Nomor 1, sebutkan sumber utama ekstraksi logam, titanium, dan zirconium, dan jelaskan prinsip-prinsip reaksi ekstraksi tersebut, metode Kroll dan Van Arkel-de-Bont. Yang pertama, titanium. Kebanyakan titanium ditemukan dalam bentuk rutil atau titanium dioksida. Titanium umumnya terbentuk pada batuan igneous, sering ditemukan sebagai ilmenite dan perovskite. Salah satu metode yang digunakan dalam proses pembuatan titanium adalah metode Kroll, yang banyak menggunakan Kroll dan karbon. Hasil reaksinya adalah titanium tetraklorida, yang kemudian dipisahkan dengan besi triklorida dengan menggunakan proses destilasi. Senyawa titanium tetraklorida kemudian direduksi oleh magnesium menjadi logam murni. Udara dikeluarkan agar logam yang dihasilkan tidak dikotori oleh unsur oksigen dan nitrogen. Sisa reaksi adalah antara magnesium dan klorida yang kemudian dikeluarkan dari hasil reaksi menggunakan air dan asam klorida, sehingga meninggalkan spons titanium. Spons ini akan mencair di bawah tekanan helium atau argon yang pada akhirnya membeku dan membentuk batangan titanium murni. Yang kedua, sinkronium. Sinkronium tidak terdapat dalam bentuk bebas di alam, melainkan dalam bentuk sinkronium. Sinkronium silikat pada sinkron, dan sinkronium oksida pada bedelit. Dalam jumlah sedikit, sinkronium terdapat pada banyak mineral seperti mineral titanat, tantalanobat, tanah jarang, silikat, dan sebagainya. Dalam jumlah agak besar, sinkronium terdapat pada mineral bedelit dan mineral sinkron atau campuran dari sinkron dioksida dan sinkron silikat. Guna memperoleh unsur sinkronium dari mineral sinkron dapat dilakukan dengan cara piperometalurgi maupun hidrometalurgi. Selain itu, telah dikenal juga proses ekstraksi mineral sinkron melalui cara
pelindian dengan asam kuat berupa HCl. Proses ekstraksi sinkronium dengan senyawa silikat dilepaskan karena mineral sinkron tidak dengan mudah terdekomposisi atau terurai secara langsung oleh HCl. Pemilihan dapat dilakukan dengan penambahan Na2O2, sehingga akan terbentuk senyawa sodium zikronat dan sodium silikat. Soal nomor 2 yaitu tuliskan sifat-sifat umum yang mirip pada reaksi pemanasan logam titanium, zirconium, hafnium dengan A. Oksigen, B. Halogen, C. Air, dan D. HCl atau asam klorida. Yang pertama, oksigen. Logam titanium, hafnium, dan zirconium merupakan konduktor yang baik yang mempunyai titik didih dan titik cair yang tinggi. Titik reaktif tidak reaktif pada suhu kamar, tetapi jika dipanaskan dengan O2 pada suhu di atas 600 derajat Celcius akan membentuk MO2. Yang kedua itu halogen. Halogen tidak reaktif pada suhu kamar, tetapi jika dipanaskan dengan halogen akan membentuk MX. Yang ketiga atau bagian C itu air. Jika logam-logam ini direaksikan dengan air pada kondisi di bawah normal, maka tidak akan terjadi reaksi. Jika dilakukan pada suhu yang agak tinggi, maka akan menghasilkan MO2S. Yang bagian D, HCl atau asam klorida. Dalam larutan asam atau basa, logam ini tidaklah larut karena justru membentuk oksidanya sebagai pelindung. Meskipun begitu, zirconium larut dalam aqua regis, sedangkan Ti dapat larut dalam hafnium yang kemudian membentuk H2, TiF6, dan H2. Selanjutnya, mana yang lebih stabil terhadap reduksi Ti4 ataukah Cr4? Jelaskan. Lebih stabil terhadap reduksi adalah Ti4 daripada Cr4 karena titanium mempunyai struktur elektron 3d2 dan 4s2. Energi yang mengeluarkan 4 elektron begitu besar sehingga ion Ti4+ tidak bisa ada, dan senyawa anti-titanium adalah kovalen. Bilangan oksidasi yang sering dijumpai adalah +2, +3, dan +4. Namun untuk Cr dan Af dijumpai bilangan oksidasi +1. Bilangan oksidasi +4 dikatakan lebih stabil dan lainnya karena bilangan oksidasi yang mengalami disproporsionasi. Selanjutnya, sebutkan contoh spinal Ti dan Zr. Contoh dari Ti yaitu chemical processing, yaitu bahan pembuat atau heat exchanger, bejana berukuran tinggi, pipa tahan korosi, bahan pemutih kertas, kaca, keramik, dan pengganti batang piston pada mesin-mesin industri. Yang kedua, aerospace application, pada badan pesawat utama atau bodi berguna mesin, noda pendaratan, dan tubing hidrolik. Hal ini karena titanium sekuat baja, tetapi 45% lebih ringan. Ia 60% lebih berat daripada aluminium, tetapi 2 kali lebih kuat.
Selanjutnya petroleum. Dalam eksplorasi dan produksi minyak bumi digunakan pipa berbahan titanium karena sifatnya yang ringan dan fleksibel sehingga merupakan bahan yang sangat baik untuk bangun produksi laut dalam yang tahan korosi. Kemudian yang ketiga, consumer produk, bingkai kacamata, kamera, jam tangan, perhiasan, dan bahan olahraga. Kemudian yang keempat, architectural application. Selain dimanfaatkan sebagai dinding eksterior dan bahan atap, terdapat Museum Guggenheim di Bilbao, Spanyol, yang merupakan salah satu bangunan modern paling mencolok di dunia yang terbuat dari bahan titanium dan dirancang oleh Frank Gehry dari Amerika Serikat pada tahun 1997. Yang kelima, industri laut dan alat desalinasi air laut karena sifatnya yang tahan terhadap korosi. Kemudian biomedical field, alat-alat bedah, implan, penyembuhan tulang yang patah, dan jaringan penunjang pembuluh darah yang menyempit. Kemudian contoh dari zirconium yaitu cincin zirkon, arloji militer dari keramik, zirconium oksida, kubik zirkonia sebagai penghias batu permata alami. Zirconium yang bercampur dengan titanium, nikel, tembaga menghasilkan liquid metal, sumber panas pada alat peledak, dan sebagai bahan penyamakan kulit atau tanning leather. Itulah tadi presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.